Playback. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan agak siang deh, akan melakukan pendakian Gunung Lawu via Cetho. Untuk memulai pendakian ini, marilah kita sebaiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke. Salam Rimba. Ya. Saya Irfan dan teman-teman Salam Rimba Adventure. Inilah cerita perjalanan kami menyusuri keindahan Gunung Lawu via Candi Cetho, Karanganyar, Jawa Tengah. Tetap bersama kami. Salam Rimba. Pendakian Gunung Lawu jalur Candi Cetho terbilang masih sangat asri, bersih, dan alami jika dibandingkan dengan jalur lainnya. Kondisi jalur Candi Cetho adalah trek tanah yang padat dengan vegetasi yang cukup rapat, sehingga sangat terasa nuansa gunung dan hutannya. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke pos 1 yaitu sekitar 60 hingga 75 menit. Di pos 1 ini terdapat bangunan dari kayu beratapkan terpal yang cukup menampung 7 orang. Tak lama kami beristirahat, kami langsung menuju pos 2 guys. Jalur masih berupa tanah namun dengan vegetasi yang agak rapat. Pada jalur ini, pendaki disuguhkan pada trek yang semakin menanjak dan menguras tenaga. Sekitar 1 jam dari pos 1, kita sudah sampai di pos 2. Di pos 2 ini, kamu akan mendapati nuansa mistis guys. Karena di pos 2 ini terdapat pohon besar yang dililit kain pada batangnya. Kurang tahu sih itu fungsinya apa, namun ya kita menghormatilah. Perjalanan berlanjut dari pos 2 ke pos 3. Jalur pendakian semakin menanjak, nuansa hutan dan gunung pun semakin terasa. Nuansa inilah yang membuat jalur pendakian Candi Cetho ini terasa sangat istimewa. Sebelum sesampainya di pos 3, kita mendapatkan pipa air yang dilubangi dan pendaki bisa mengambil air bersih dari pipa tersebut. Di sini kami memutuskan untuk istirahat makan dan sholat. Setelah tenaga terisi kembali, kami melanjutkan perjalanan ini guys. Tidak banyak yang berubah dari pendakian selanjutnya ini. Trek masih menanjak dengan vegetasi yang sangat rapat. Setelah kurang lebih 2 jam kita berjalan, kita tiba di pos 4. Pos 4 ini memiliki ketinggian 2500 meter di atas permukaan laut. Lambaikan tangan Mas Faiz. Oke, kita sudah sampai di pos 4. Pos 4 Mas apa? Mas Mul. Nah, di sini ada teman-teman dari F apa ya namanya? F. Ya. F ya. F ya. Iya. Di sini minum obat bung. Mas. Apa? F apa? 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 Oke, kita akan menuju puncak. Senja telah menyapa kami di pos 4 ini. Sang mentari yang setelah seharian menemani kami akhirnya harus tenggelam di ufuk barat sana guys. Ini pertanda bahwa kita harus segera beristirahat guys. Kita memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pos 5 karena hujan saat itu melanda kami pada saat perjalanan menuju pos 5. Di pos 5. Sebenarnya masih di atas sih pos 5. Kemarin dokumentasi minimal karena apa? Karena saking indahnya itu tidak harus didokumentasi lewat kamera. Padahal lewat hujan. kata itu bisa. Cuman kemarin kita terkendala dengan ini apa?
hujan yang tak terkira. Ya kita langsung camp di. Jalur yang lainnya. Oh, dingin sekali ya. Dingin nggak Mas? Dingin banget. Mas. Coba suaranya mana? Halo. Halo. Ayo. Ayo. Wah. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan. Perjalanan besar dimulai dari satu langkah kecil. Jangan berhenti menjelajah, karena dari situ kalian bisa melihat betapa indahnya negeri ini. Dan kalian akan belajar bersyukur setiap apa yang kalian lihat. Itulah kunci kedamaian hati. Pos 5 yaitu bulak peperangan yang menurut mitos inilah tempat terjadinya perang antara kerajaan Majapahit pimpinan Brawijaya V dengan kerajaan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah. Kalau dari tempatnya sih memang cocok untuk ngecamp dengan sabana yang sangat luas. Namun konon katanya jika malam hari ngecamp di sini, kita bisa mendengarkan suasana suara pertempuran saat itu. Juga ada tanjakan Cinabung. Itu di sana. Oh, memang semua itu milik kita. Anak lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Tidak jauh dari bulak peperangan, sekitar setengah jam berjalan, maka sampailah kita di Gupaan Menjangan. Di sini kalian akan melihat padang sabana yang sangat luas. Kita sampai di Gupaan Menjangan Gunung Lawu. Sebelum puncak dari 3265. Oke, Gupaan Menjangan yang sangat indah. Hampir di seluruh Gupaan Menjangan didominasi oleh savana dan pohon cemara gunung. Jalur sudah tidak terlalu menanjak dan banyak terdapat jalur yang datar. Jika kalian beruntung, kalian akan menemukan sumber air seperti kolam dan beberapa rusa yang sedang melintas atau mengambil air. Namun, sayangnya perjalanan kami kali ini tidak bertemu dengan rusa satupun. Maju-majulah jaya. Puluh menit kemudian kami melewati hamparan yang luas didominasi oleh Cantigi, Edelweiss, dan cemara gunung kecil. Dengan batu-batuan berserakan dan beberapa batu sepertinya sengaja tersusun seimbang secara vertikal. Tidak tahu sih itu fungsinya buat apa, namun yang pasti itu menandakan kita sudah memasuki pasar setan. Konon katanya tempat itu lumayan padat dengan aktivitas astralnya guys, yang menuntut kita untuk hidup bersinergi dengan alam dan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tidak jauh dari Pasar Setan, kami akhirnya sampai di warung tertinggi di Indonesia, yaitu warung Boyem. Di sini kami memutuskan untuk makan dan istirahat sejenak sebelum kami summit puncak Gunung Lawu 3265 meter di atas permukaan laut. Summit puncak Gunung Lawu sangat terjal dengan medan tanah dan bebatuan yang kemiringannya sangat curam. Namun hal itu semua tidak menyurutkan kami untuk menggapai puncak tertinggi di Gunung Lawu. Hanya membutuhkan waktu setengah jam, kami akhirnya sampai di Hargotumilah, puncak Gunung Lawu 3265 meter di atas permukaan laut. Kami sangat bersyukur dan bangga guys dapat melihat sang merah putih berkibar di puncak Lawu ini. Setiap kali berbicara tentang sumber daya alam Indonesia, kita pantas bersyukur atas berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa ini. Kita sebagai generasi muda mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan alam ini. Ingatlah prinsip seorang pendaki yang saat ini sudah bukan lagi hal asing di telinga para penikmat ketinggian. Yang pertama, jangan mengambil apapun selain gambar, jangan membunuh apapun kecuali waktu, dan jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Itulah beberapa prinsip yang semestinya kita dapat terapkan di kehidupan sehari-hari guna terciptanya wujud kehidupan yang harmonis antara manusia, alam, dan kehidupan. Salam Rimba. Oke, kami dari Salam Rimba The Adventure sudah kembali ke Gunung Lawu pada kesempatan kali ini. Oke. Kita tadi berangkat via dari Candi Cetro dan kita camp di pos 5 di bawahnya sih. Kita naik di sini agak lama ya Mas ya? 34 jam. 34 jam atau 24 jam nggak tahu gitu. Nah, jamnya kilonan itu keh. Terus nanti kita pulang ke base camp Cemoro Sewu biar kalian nanti. Nah, itulah muteri gunung. Oke, tes suara dulu lah anak kayak mana? Hai. Nah, ke sana. Enggak, kesana satu kata. Alhamdulillah. Amazing. Oke. Lihat sana lah. Pokoknya wow. Mantap jiwa. Oh, nek aku apa ya? Jos. Pokoknya jos ngono ya. Oke, salam terakhir dari kami. Salam Rimba. Perjalanan turun gunung kali ini kami mengambil jalur Cemoro Sewu, jalur di mana paling terkenal dan paling ramai di kalangan pendaki. Bawa aku pulang, aku ingin pulang, menemani sang bunda yang sendirian. Bawa aku pulang, aku ingin pulang, menemani. Nah guys, ingat gunung bukan tempat sampah maupun tempat vandalisme seperti ini. Mari kita mulai membiasakan diri
untuk menjaga dan mencintai alam dan lingkungannya. Jika kita menjaga alam, ia pun akan menjaga kita lebih dari yang kita harapkan. Oke, sekian perjalanan dari kami menyusuri Gunung Lawu 3265 meter di atas permukaan laut. Salam Lestari dari kami, salam Rimba The Adventure. Langkahkan kaki kemanapun arahnya, langkah terakhir